Makasih Stella yang udah memperkenalkan saya. Pagi teman-teman, udah jelas ya suara saya nih. Slide saya juga udah kelihatan ya. Oke, perkenalkan nama saya Elsa Imelda, umur saya tahun ini 44 tahun ya. Tadi udah tiap sama Stella, saya adalah seorang dosen di salah satu universitas Jakarta di Grogol tepatnya ya. Nah, kemudian saya juga mengelola sebuah TK ya. Saya kebetulan di sana sebagai kepala sekolah. Kemudian setelah mengikuti program TR90 ini, waktu saya ngikutin itu saya komit bahwa karena saya juga hobinya masak ya, jadi saya komit bahwa ini tuh bukan diet ya, tapi ini tuh apa namanya pola hidup sehat. Jadi kita tetap harus makan enak ya selama program, bahkan setelah program sampai saat ini. Jadi ada teman-teman yang pingin nyicipin masakan saya ya, kemudian juga ada yang nggak sempet masak sehingga akhirnya saya masakin lah buat mereka ya. Jadi tadi pagi sebelum di sini ya, saya sudah masak nasi Hainam ayam. Nah, udah pada ngiler nih kayaknya ya. Nah, ya itu sekelas background saya ya. Nah, tadi Stella juga sudah katakan mah ya, kalau saya tuh memang ada sakit mahnya. Kemudian kalau nyebrang tuh dari kampus 1 ke kampus 2 ini yang bikin saya kaget ya. Saya tuh udah mulai ngos-ngosan. Jadi jalan kaki nyampe ke seberang itu, aduh, kok begini perasaannya nggak enak gitu ya. Nah itu yang mulai membuat saya aware gitu. Kayaknya ini saya sudah mulai kegemukan ya, kalau kalian teman-teman lihat di sisi kanan itu ya udah membengkak kali ya kalau orang bilang ya. Nah, kemudian setelah saya mengikuti R90 ya semua solusi hilang ya. Saya nyebrang itu udah enak gitu ya, udah bisa olahraga itu nggak ngos-ngosan. Kemudian kolesterol saya sudah di bawah 200, padahal ya 5 tahun terakhir tuh nggak pernah yang namanya di bawah di atas 200 ya. Ya itu yang saya alami. Nah, kemudian hari ini tadi Stella sudah sebutkan bahwa kita akan bahas tentang lemak ya. 5 huruf ini lemak, kalau bahasa Inggrisnya 3 huruf fat ya. Nah, waktu saya bikin slide ini saya tuh teringat sama mertua saya ya, mertua perempuan. Mertua saya itu rahimnya itu sudah keluar, bisa mudah keluar ya, keluar sampai keluar gitu maksudnya ya. Akhirnya setiap kali dia maaf ya ke belakang gitu ya, itu ya harus dimasukin lagi. Nah kita juga kaget tuh, nggak tahu ya. Dia belakangan ngomong ke kami ya, mungkin karena anaknya laki-laki semua ya, dia takut gitu, nggak enak hati ngomong, sehingga akhirnya dia ngomong sama menantunya. Ya kita kan kaget ya sebagai menantu nih, ya kebetulan di Jakarta ada 2 menantu ya, kita kaget gitu. Ya udah kalau gitu segera operasi deh gitu ya, angkat rahim tuh. Nah saya ingat banget tuh kita operasi di Malaysia ya, di Penang. Terus begitu keluar dokternya bilang gitu ya, ya rahim udah diangkat. Terus dokternya bilang, kalau kalian pernah makan daging merah ya, yang berlapis, yang lemak ya. Nah itu ya gambarannya di perutnya mama itu ya kayak gitu gitu. Gemuk, memang dia gemuk orangnya. Saya sudah bantu, jadi saat operasi saya sudah berusaha membantu menghilangkan lemak itu. Jadi waktu bayangin ya, waktu hilang timbul ya suara saya ya. Sebentar ya, coba ya. Oke, kalau gini gimana? Udah jelas belum? Tadi saya pakai slide. Udah ya, saya tadi pakai speaker, mungkin nggak ini ya. Oke, tadi saya pakai mic. Oke, jadi dokter bilang saya waktu operasi itu sudah
kami buang katanya ya. Jadi waktu jadi lemaknya itu diangkat, dikeret-keret gitu. Aduh, saya tuh dengernya, ih gitu kan. Jadi tolong kasih tahu mamanya gitu ya, di diet lah, jangan sampai lemaknya berlebih seperti ini. Ini kita sudah bantu untuk menghilangkan lemak-lemak itu. Nah, itu waktu itu saya udah geli gitu dengarnya ya. Waktu operasi dokter bilang lemaknya dikeret gitu ya, diambil. Nah, kalau kita lihat ini gambaran kalau 4,5 kilo lemak di dalam badan manusia itu segitu. Ya, bayangin. Jadi ya kalau teman-teman mulai program nanti gitu ya, terus saya baru turun sekilo, saya baru turun 2 kilo. Saya bilang, nih bayangin itu minyak goreng yang kita beli kan pouch ya, biasa ada yang di dalam pouch itu yang 1 liter 2 liter. Nah, bayangin itu keluar dari dalam tubuh. Jadi bisa nggak ngomong saya cuma turun sekilo, cuma turun 2 kilo. Ya, itu banyak banget loh. Itu amazing banget kalau bisa sampai turun segitunya, bayangin ya. Nah, kita lihat tuh pengertian lemak ya sekarang ya. Apa itu lemak? Jadi kalau di Wikipedia gitu ya, lemak itu adalah senyawa organik yang terdapat di alam. Jadi kalau kita lihat ini memang ciptaan Tuhan ya. Memang ada ya untuk menyeimbangkan dunia ini ya, alam ini. Jadi dia termasuk dalam golongan lipid dan tidak dapat larut dalam air. Ya, itu pengertian lemak. Nah, jadi kalau Tuhan sudah menciptakan lemak, lemak itu memang ada fungsinya buat manusia, ada kegunaannya. Ya, pertama perlindungan dari hawa panas dan dingin. Ya, apalagi di hawa dingin ya jelas ya kalau nggak berlemak kita nggak punya lemak pasti kedinginan. Ya, demikian pula sebenarnya hawa panas tuh kita bisa membuat badan kita adjust ya dengan hawa panas. Kemudian membantu menjalankan fungsi tubuh. Ya, jadi tubuh tetap butuh lemak. Penyerapan vitamin A, D, E, dan K itu nggak bisa larut dalam air, cuman bisa larut dalam lemak. Jadi kita butuh yang disebut dengan lemak. Ya, yang keempat peredam kejut atau shock. Jadi ini biasanya yang suka shock itu mungkin atlet ya, atlet. Jadi kalau atlet itu kalau cedera itu yang membuat mereka nggak cedera berkepanjangan itu ya lemak ya, atau mencegah cederanya itu juga lemak ya. Kemudian perawatan sel tubuh ya, kecantikan ya, coba bayangin kalau kita nggak punya lemak ini muka ya nggak bisa kenceng gitu. Kemudian kesuburan ya, khususnya bagi wanita, hormon estrogen itu menghasilkan lemak ya. Jadi memang butuh untuk reproduksi. Kemudian energi dan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita lihat lemak ini memang berfungsi bagi kehidupan kita semua ya. Jadi memang kita butuh, jangan dimusuhin juga gitu. Nah, sekarang kita lihat nih 2 tipe lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ada 2 jenis, yaitu yang pertama lemak di bawah kulit, yaitu subkutan atau subcutaneous fat. Nah, yang kedua lemak visceral atau visceral fat. Nah, kalau kita lihat letaknya ya, gambar di sisi kiri letaknya itu, nah itu ada paling luar adalah lemak sukutan, kemudian ada otot perut, dan yang di belakang terakhir itu adalah lemak organ atau visceral. Nah, teman-teman kalau misalnya sekarang nih coba dicubit deh perutnya. Bisa nggak tuh dicubit perutnya? Ya, bisa ya. Nah, kira-kira kalau yang bisa kita cubit-cubit itu lemak sukutan atau lemak visceral? Coba diketik deh teman-teman jawabannya. Nomor 1 apa nomor 2? Kalau nomor 1 sukutan, 2 visceral. Ayo yang bisa dicubit-cubit itu jenis lemak nomor 1 atau nomor 2? Ya, nomor 1, benar ya. Jadi lemak yang bisa kita cubit itu lemak di bawah kulit itu jenisnya lemak sukutan.
Nah, bayangin kalau lemak sumputan masih bisa kita ini nih cubit, lemak organ di belakang itu bisa dicubit nggak? Sulit. Nah, kalau yang bisa dicubit aja sudah tebel, apalagi lemak yang di belakang. Ya, kebayang nggak nih teman-teman? Ya. Nah, asal lemak kita lihat ya. Lemak itu asalnya dari mana sih? Tubuh itu tidak dapat memproduksi lemak. Lemak itu hanya dapat diperoleh dari makanan saja. Ya, ingat ya, tubuh tidak bisa memproduksi. Ingat. Jadi, apa yang numpuk di dalam tubuh kita itu semuanya murni dari apa yang kita makan. Sehingga yang kita pilih harusnya lemak yang memang baik bagi tubuh. Ya, contohnya yang ada di gambar itu lemak yang relatif baik bagi tubuh. Nah, tetapi kenyataannya kan berbeda. Ya, godaan di luar tuh banyak. Ya, kita suka makan berlebihan. Ya, kemudian belum lagi gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya nih kita tidur sampai jam 1 malam. Nah, kalau tidur sampai jam 1 malam itu lemak memang cepat naik. Nah, kemudian ada penuaan. Ya, setiap tahun setiap tahun badan kita itu mengalami penuaan, dan penuaan itu termasuk penumpukan lemak di mana setiap tahun bisa 2% kenaikan lemak, apalagi sudah di atas umur 30-40 itu sudah mulai yang disebut dengan penuaan. Belum lagi yang wanita, itu kalau deposito lemaknya setelah melahirkan ya nggak bisa diungkapkan dengan kalimat ya. Nah, itu pasti ada, ya sedikit banyak pasti ada. Nah, itulah yang lama-lama akan menjadi yang disebut dengan lemak visceral. Nah, lemak visceral ini tidak dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi yang dibutuhkan itu ya lemak sumputan masih dibutuhkan. Tapi kalau lemak visceral, lemak yang ada di dalam organ, ya itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk mencegah penumpukan lemak visceral, jalannya adalah memakan, mengkonsumsi ya makanan yang memang baik bagi tubuh. Ya. Nah, kalau kita sudah makan lemak, ya menjadi lemak nih, nyimpennya di sebelah mana? Lemak itu akan disimpan prioritas di sukutan, yaitu di bawah kulit, sampai nanti dia tidak dapat menampung lagi dan itu disimpan di organ tubuh, di dalam organ tubuh, ya bukan di bawah kulit lagi, tapi di dalam organ tubuh. Nah, organ tubuh yang menampung lemak itu secara umum nih ada jantung, liver, perut, mata, payudara, area kaki, dan paha. Nah, kira-kira dari ini coba teman-teman analisis, sebutkan ya, mana yang berbahaya bagi tubuh. Dia ada di jantung, di liver, perut, mata, payudara, area kaki, dan paha. Yang mana? Coba, kira-kira nih. Ada yang bisa nebak? Kayaknya sih pasti bisa nih. Ya, coba diketik. Yang mana nih? Jantung kah? Liver kah? Perut kah? Mata, payudara, atau area kaki dan tangan. Semua berbahaya. Ya, betul sih ya. Semua berbahaya. Ya, tapi yang nomor 1 dan 2 itu jelas-jelas merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Ya, jantung. Kemudian liver, itu bisa menjadi sirosis hati. Ya, perut. Ya, mata. Nah, mata ini juga saya kena ya, tapi bukan di dalam mata. Kalau yang di dalam mata itu ada. Itu kalau teman-teman lihat lapisan putih di kornea, di bola mata kita, kalau banyak lapisan putihnya itu artinya banyak menyimpan lemak. Nah, kalau saya itu ada santelasma, yaitu minyak di sekitar mata. Ya, itu awal-awal saya nggak sadar. Ya,
kenapa bisa tumbuh seperti itu. Tetapi ternyata belakangan saya baru tahu ya, itu karena kolesterol saya terlalu tinggi, kemudian daerah itu menyimpan lemak. Ya, kolesterol saya sih di atas 200, tapi masih di bawah 250. Tapi trigliseridnya nggak ya nggak main-main trigliseridnya. Saya tuh pernah trigliserid 600 ya. Kemudian payudara, ya payudara sih normal, memang harus menyimpan lemak, tetapi kalau berlebihan juga bisa menyebabkan kanker payudara ya. Kemudian di area kaki, paha ya, pantat itu di sekitar masalah ya, masalah bagi wanita itu jelas banget. Jadi si lemak ini disimpan di sana. Kalau si lemak sudah disimpan di dalam organ tubuh yang tidak seharusnya, ya, jadi kan visceral itu tidak seharusnya. Si lemak ini akan mengeluarkan hormon, ya, lemak itu akan mengeluarkan hormon dan memberitahu bahwa adanya hormon dan zat peradangan. Ya, jadi si lemak ini akan mengeluarkan zat peradangan. Jadi kalau dia ada di jantung, jantungnya meradang. Kalau dia ada di levernya meradang. Jadi kalau jantung meradang, pembuluh darah jantung itu akan tersumbat. Kalau levernya meradang, lever akan menjadi sirosis, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kenapa kemudian lemak ini bisa menjadi penyakit? Ya, itu prosesnya ya, teman-teman ya. Jadi lemak itu mengeluarkan zat peradangan. Di sini kalau kita lihat ya, berbagai macam penyakit yang bisa disebabkan oleh lemak. Ya, termasuk mungkin kalau tadi yang dikatakan oleh Stella ya. Maaf. Big is beautiful. Ada yang bilang begitu. Ya, itu nonsense lah. Nonsense. Nggak mungkin. Ya, jangan berharap big itu is beautiful. Ya big itu pengertian kalau memang tinggi ya, tinggi tegap orangnya ya nggak apa-apa, tapi big ini masalahnya kelebihan lemak ya. Jadi kalau kelebihan lemak nggak pernah beautiful, nggak pernah healthy ya. Maaf ya, bukan beautiful aja ya, kalau beautiful mungkin orang bilang kalau laki-laki kamu tetap cantik sayangku walaupun gemuk ya. Tapi ya lemak nggak bisa dibohongin, lemak itu pasti memberikan sumber penyakit, entah itu cepat maupun lambat ya. Dan ini banyak sekali penyakit ya. Bahkan di sini ada yang menyebutkan bahwa perut buncit itu bikin pikun. Bagaimana? Karena semakin besar jumlah lemak visceral akan menyebabkan ukuran otak semakin mengecil. Nah, ya, aduh, teman-teman ngebayangin nggak? Ya, belum pernah dengar ya? Atau udah pernah dengar nih? Semakin banyak jumlah lemak visceral, semakin kecil ukuran otak. Jadi volume otak itu akan lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil akan mengakibatkan fungsi kognitif memburuk dan tentunya meningkatkan resiko demensia. Teman-teman kemarin ada lihat di medsos ya, baru kemarin sore saya juga dikasih ya dari beberapa grup, grup medsos itu bilang ada satu lansia ya, sudah mulai lansia, itu dia mengalami demensia, nyetir Mercy ya, nyetir Mercy di tol, terus dia puter balik. Nah dia lupa, dia puter balik di tol, ya tabrakan lah. Nah itu bisa terjadi demensia. Kemudian fungsi kognitif itu teman-teman tahu nggak, itu kognitif itu artinya yang memang dibutuhkan untuk belajar. Ya, kognitif itu misalnya kalau anak kecil ya belajar membaca, ya, belajar menulis, ya, kemudian menghafal, itu semua namanya kognitif. Bayangin kalau otak kita untuk pembelajaran itu, belajar itu kan seumur itu, ya. Untuk belajar itu otak kita
nggak mampu, makin kecil. Terus hilang ingatan, demensia. Ini bayangin, terus kita itu mau ngapain? Ya, nggak berarti. Nah, itu bisa disebabkan karena ukuran jumlah lemak visceral yang makin tinggi. Nah, terus seberapa sih batasan normal visceral fat ini? Nah, teman-teman ini belum? Udah ketemu si Om belum? Ya, si Om Ron. Nah, kalau udah, berarti udah diukur. Kalau belum, hubungin temen yang ngundang. Ya, coba dong saya mau ngukur. Ya, mau ketemuan sama si Om nih. Nah, kalau hasilnya dari timbangan si Om itu mengatakan bahwa yang perempuan itu ya, yang wanita 5-6 itu sudah mulai resiko tinggi. Di atas 7 udah resiko sangat tinggi. Udah segeralah perbaiki tubuh Anda ya. Kalau laki-laki memang standarnya lebih tinggi. 9 ya, standar disebut tinggi itu sudah 9 ke atas. Normalnya kalau wanita 3-4, yang laki-laki 6-8 ya. Kalau rendah itu ukurannya 1-2, yang laki-laki 1-5 ya. Saya ingat tuh mama saya waktu saya ukur visceral fatnya 1, saya visceral fatnya 9 ya, itu bagaikan langit dan bumi. Jadi waktu dulu misalnya gendong anak di mall, saya udah capek, mama saya bisa gendong anak saya dari awal sampai akhir itu nggak dilepas. Nggak capek, saya udah capek. Ya, tapi dia nggak capek. Ya, tuh bayangin apa hal-hal yang disebabkan oleh lemak. Ya, jadi jangan disimpanlah si visceral ini. Ya. Nah, kemudian saya mau adakan tes sedikit. Ya, menurut teman-teman, bagaimana sebagian besar si lemak ini keluar? Sebagian besar, ya. Apakah menurut teman-teman lemak ini keluar lewat energi, atau keringat, atau nafas, atau kotoran? Atau ya kayak kita bikin pilihan ganda ya, kayak anak-anak sekolahan. Jawaban A sampai D benar, yang F. Jawaban A sampai D salah semua. Coba tolong diketik. Saya mau lihat pengetahuan teman-teman. Ayo, yang A energi, B keringat ya, lemak itu keluar lewat keringat, C lemak itu keluar lewat nafas, D itu keluar lewat kotoran. Yang saya tanya sebagian besar ya. Jadi di atas 50%. Kemudian jawaban A sampai D benar, jawaban A sampai D salah. A, ada yang jawab A, F, A, B, A, C, terus saya B. Nah, saya dapat ini dari survei ya. Nah, survei itu yang BA mengatakan bahwa hanya 3% manusia yang paham lemak keluar dari mana. Padahal, tahu nggak teman-teman, survei itu dilakukan kemana? Ke trainer nge-gym, tempat gym-gym itu, kan banyak trainernya ya. Ini masih banyak yang jawab A, B ya. Oke, nggak apa-apa saya sambil lihat, sambil ketik teman-teman ya. Jadi ternyata para trainer itu pun salah menjawab. Ya, kebanyakan memang jawabnya A dan B. Ya. Tapi ada yang benar tadi. Ya. Sebenarnya lemak sebagian besar keluar lewat C, yaitu nafas. Loh kok bisa? Iya, ya. Jadi bayangin yang trainer di gym itu pun salah ngejawabnya. Cuma 3% yang bisa menjawab dengan benar. Jadi lemak sebagian besar keluar lewat nafas. 84% ya, 84% lemak akan dikeluarkan lewat nafas. Sisanya 16% dikeluarkan lewat yang lain. Keringat, air, energi, kotoran, dan lainnya. Ya, tetapi 84% lewat nafas. Berarti lewat mana? Paru-paru. Ya, lewat paru-paru. Bayangin selama COVID yang diserang apa?
paru-paru. Ya, jadi apalagi ini apa yang terbaru COVID Omicron ya, jenis baru itu saya dengar tidak punya gejala. Tidak ada gejala sesak napas, tidak ada gejala panas, ya, tidak ada gejala indera penciuman hilang, tahu-tahu tuh COVID menyerang paru-paru, gagal napas tiba-tiba, celaka lah, ya. Nafas itu penting banget ya bagi kita. Nah, itulah yang diserang COVID, itu juga yang bekerja untuk menghilangkan lemak. Nah, kita nafas itu ada breathe in, ada breathe out. Ya, nafas, ada tarik nafas, buang nafas. Nah, kira-kira yang menyebabkan lemak keluar yang mana? Tarik nafas apa buang nafas? Nah, harusnya kalau ini sih benar. Coba diketik ya. Tarik nafas atau buang nafas lemaknya keluar nih. Harusnya ini pada tahu nih. Coba diketik, teman-teman. Tarik nafas atau buang nafas. Nah, udah ada yang jawab nih, udah benar. Buang nafas. Ya. Kalau kita buang nafas, apa yang dikeluarkan, teman-teman? Oksigen atau karbon dioksida? Nah, saya kasih pilihan ganda lagi jadinya ya. CO2, benar, CO2. Karbon dioksida. Nah, kemudian nih, sekarang nih, tahu nggak teman-teman, CO2 itu bisa dihasilkan lebih banyak lewat apa? Lewat belajar nafas yang benar. Gitu. Ada sih memang ada metodenya ya, belajar nafas yang benar. Ya mungkin itu bisa meningkatkan, tetapi nggak efektif. Kita nggak bisa nafas setiap saat begitu kan nggak mungkin ya. Nah, tahu nggak nih, nafas itu lewat mana? Nafas itu akan lebih banyak, karbon dioksida ya tepatnya. Karbon dioksida akan dihasilkan lebih banyak kalau otot kita bergerak dari pergerakan otot. Ya, otot yang kuat akan menghasilkan CO2 yang banyak. Di dalam CO2 itu akan kebuang si lemak. Nah, begitulah cara jalannya. Ya, jadi teman-teman udah belajar apa pengertian lemak, dari mana lemak itu berasal, kenapa itu bisa jadi penyakit ya. Kemudian sekarang solusinya nih, cara ngebuangnya gimana. Nah, kalau CO2 itu banyak dikeluarkan karena otot kita yang bergerak, jadi solusinya sekarang adalah di otot. Ya, di otot. Jadi kita harus meningkatkan otot. Nah, bagaimana meningkatkan otot? Nah, inilah bedanya TR90 dengan produk yang lain. Nah, kalau TR90 itu otot kita bertambah. Dengan ototnya bertambah tadi ya, otot kalau bertambah, otot itu buang lemak. Cara kerjanya dari nafas, khususnya otot di daerah paru-paru makin lebih baik lagi. Ya. Kalau diet lain, itu ototnya makin kecil. Begitu ototnya kecil, lemaknya tetap numpuk. Kelihatannya di timbangan, turun, dietnya berhasil, hore, gitu ya. Yang nggak gitu caranya, salah. Yang benar, makanya kalau kita lagi program yang ditimbang itu lemak. Kita nggak lihat kiloan, ya lihat, tapi maksudnya nggak gitu perhatiin ya. Maksudnya itu bukan targetnya si konsultan. Target si konsultan adalah lemaknya harus turun, persentasenya lemak harus turun, persentase otot harus naik. Ya, nah inilah kenapa TR90 itu berbeda dengan
diet umumnya. Diet-diet di luar banyak macam, ya. Nah, kalau kita lihat adalah produk komplit dari TR90. Ya, ada yang pertama ada Jumpstart, ya. Jumpstart ini kalau kita lihat isinya ya seperti ini ya, teman-teman bisa baca. Nah, ini fungsinya mengontrol nafsu makan, ya, mengurangi lemak, membuang kelebihan karbohidrat. Kemudian ada kompleks, ya. Kompleks itu isinya ya ini, tapi kan nggak mungkin toh kita konsumsi ini semua dalam waktu sehari dengan dosis yang tinggi. Itu mau berapa banyak kita makan green tea, udah keburu sakit mah duluan, ya. Nah, kalau ini kan sudah diproses dengan teknologi. Jadi kalau dengan teknologi, semuanya ini yang diambil adalah yang baik, ya. Tidak ada yang buruk. Itu konsepnya Nuskin, ya. All of the best, none of the bad, ya. Nah, kemudian ini trimsek. Trimsek ini sebagai makan malamnya kita. Nah, fungsinya menjaga massa otot. Ya, kalau kalian baca ini ingredients-nya, ya, kemarin barusan 2 hari yang lalu tuh ipar saya yang demen yoga, terus dia nyoba ini, ya, nyoba trimsek, terus dia baca ingredients-nya, dia bilang tidak pernah menemukan satu minuman lain, ya, minuman apapun yang setara sama trimsek. Ini proteinnya 20 gram, ya. Yang merek-merek lain aja itu cuma 8 gram, 10 gram. Itu kalau di kita apa? Jadinya jatuhnya sereal buat sarapan loh itu. Mereka tuh buat makan malam. Yang mana cukup, ya. Di trimsek kita 20 gram protein. Pantesan katanya. Ya, setara sama setengah ekor ayam trimsek kita ini. Ya, itu sangat membentuk massa otot kita. Kemudian ada Life Pack. Life Pack ini memberikan nutrisi yang penting selama program manajemen berat badan, di mana satu hari itu kita harus makan segitu, tepatnya harus makan segitu. Tapi ya nggak mungkin kita makan seperti itu. Ya, karena itu ada Life Pack. Ya. Nah, itu rangkaian apa yang kita konsumsi di TR90. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Yang tadi saya sebutkan itu semuanya alami bahannya, ya. Kemudian diproses dengan teknologi 6S. Nggak gampang mencapai 6S. Nah, kalau teman-teman search, ya, ada yang disebut dengan PDR, Physicians Dex Reference. Itu kayak kamusnya kedokteran, ya, buku panduan dokter di Amerika. Dan Edgelog TR90 itu satu-satunya suplemen. Jadi satu-satunya, nggak ada saingannya. Ya, nggak ada saingannya yang mampu mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan menggunakan peremajaan ekspresi genetik. Kalau nggak percaya, search pdr.net. Ya, tampilannya kayak gini. Kemudian di PDR search, klik TR90, langsung muncul Edgelog TR90. Teman-teman boleh cek semua produk-produk lain yang teman-teman pakai, bahkan nggak cuma produk manajemen berat badan, tapi juga obat atau suplemen apapun yang teman-teman pakai. Ceklah di sini pdr.net, ya, pdr.net. Nah, net. Nah, itu ada nggak di sana? Kalau ada di sana, udah dijamin itu yang kita konsumsi benar-benar aman, di mana semakin kita konsumsi, semakin baik tubuh kita. Ya, nanti kalau teman-teman penasaran, boleh deh cek misalnya suplemen-suplemen lain. Bandingkan dengan suplemen-suplemen dari Nuskin, ya. Nah, kalau TR90 udah pasti tuh, udah langsung muncul Edgelog TR90, tinggal diklik. Ya. Jadi tadi kan saya nanya, terus si CO2 ini bisa dihasilkan lewat tadi pembakaran otot. Otot itu berarti harus bisa dihasilkan lewat olahraga dong. Iya benar, bisa sih lewat olahraga, ya. Tapi bisa nggak
sampai ke menargetkan ke sumber penuaan, di mana Edgelock TR90 ini berfokus tidak hanya ada di otot, tetapi juga ke sumber penuaan, yaitu membentuk youth gain cluster. Ya, jadi tubuh kita diremajakan kembali. Bisa nggak lewat olahraga? Nggak bisa. Ya, olahraga bisa membentuk otot, membakar lemak. Ya, seberapa besar, seberapa mampu olahraganya, sehari itu mampu olahraga berapa jam? Ya, berapa jam kita mampu olahraga? Ya, nah inilah yang disebut dengan teknologi TR90. Teknologi tadi apa? Youth Gain Cluster. Ya, kalau ini foto saya buka-bukaan sedikit ya di pinggang aja ya. Nah, itu dulu sebelum ya setelah TR90 jadi seperti itu. Ya, tidak ada teknologi lainnya yang bisa menyebabkan perubahan yang seperti ini. Ya, sekarang saya bisa muat M ya, ukuran M. Kemudian kolesterol sudah di atas sudah di bawah 200, yang tadinya di atas 200 ya, height lebih teratur. Kemudian santelasma ya belum sepenuhnya menghilang tapi sudah membaik ya. Ini perubahan saya. Tetapi hari ini saya nggak sendiri. Ya, saya punya satu sharer ya yang akan membagikan secara live testimonial beliau. Nah, beliau ini dulu tuh nggak langsung ya, ditolak dulu TR90-nya. Kemudian dicek dulu juga, ini TR90-nya aman nggak ya? Ya, aman nggak gitu. Jadi penuh pertimbangan ya sampai akhirnya beliau memutuskan untuk memakai TR90. Tetapi setelah pakai TR90 nggak nyesel dia ya, sekarang dia memberikan sharing ya, sharing pengalaman dia memakai TR90 ya. Kita panggilkan ya share kita hari ini, Angela Anneke. Silakan Anneke. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Suara saya sudah jelas ya? Jelas. Terdengar? Oke. Terima kasih nih Cielsa sama tim Wake Up Call atas kesempatan yang diberikan ke saya pagi hari ini untuk bisa sharing tentang TR90 yang merubah kehidupan saya dan badan saya tentunya. Nah, perkenalkan saya Anneke, usia 35 tahun. Saya ibu dari 2 anak. Saat ini aktif bekerja sebagai eksekutif asisten di salah satu bobadering terbesar di Indonesia. Nah, ini tubuh saya sebelah kiri ini 5 tahun setelah melahirkan ya teman-teman. Jadi bukan habis melahirkan, 5 tahun setelah melahirkan. Nah, sebelum memutuskan ikut program TR90, saya itu salah satu wanita yang setelah melahirkan nyisain nih masing-masing anak 10 kilo timbangan. Jadi pas 2 anak, tadinya tuh saya 50 kiloan. Terus setelah melahirkan anak kedua, timbangan saya itu nambah jadi 20 kiloan. Setelah melahirkan, seiring tambah waktu, anak saya makin besar, berat badan saya itu makin bertambah justru. Jadi total 23 kiloan ya saat itu. Lalu awal mengenal TR90 itu saya ketemu sama Prisil. Prisil teman kerja saya satu kantor, dan melihat perubahan tubuh Prisil yang lebih bagus. Saya tahu dia saat hamil dan menyusui itu kita sama-sama gemuk dan terus menggemuk. Saya penasaran, pengen tahu Prisil tuh pakai cara apa, kok bisa kurus gitu ya. Terus sebelumnya saya juga udah mencoba berbagai program diet dan detox ya, dari diet pakai detox juice gitu, terus keto dan lain-lain, tapi nggak turun. Sekalinya turun pun paling 2-3 kilo, nggak lama naik lagi nih, malah jadi lebih gemuk. Walaupun saya melihat perubahan Prisil nih, dia kan makin kurus, makin cantik gitu ya, saya nggak langsung mau TR90, karena sebenarnya itu masih ragu, aman apa enggak buat tubuh saya. Karena saya paling anti dari dulu minum obat pelangsing dan lain-lain. Dan alasan klisenya itu susah jaga makan. Karena saya kan kerjanya di Bobadring. Hampir tiap hari itu saya pasti minum Bobadring.
dan banyak test food sama test drink yang saat itu saya ngerasa kayaknya nggak mungkin deh kalau saya ikutan programnya, karena saya tuh harus ikutan test food sama atasan saya gitu. Nah, 2 tahun berlalu, berat badan saya juga nggak turun-turun, malah semakin jadi. Olahraga nggak olahraga, tapi makin bundar malahan. Saya juga bingung kenapa, makan juga saya sangat kurang-kurangin, sangat sedikit makan itu. Nah, terus dan kesehatan saya tuh semakin bermasalah. Suatu saat tuh saya ngalamin pas bangun tidur, suami saya paling tahu deh, kaki saya itu kalau bangun tidur tuh nggak bisa, langsung jalan. Jadi benar-benar saya harus pegangan tembok, saya diem dulu, baru saya bisa jalan, karena kesemutannya itu luar biasa. Dan setiap kali nyetir, tangan sama kaki itu kebas-kebas, padahal dari rumah ke kantor itu paling 35 sampai 40 menit. Nah, saat itulah saya langsung kepikiran tuh sama Prisil, padahal Prisil tuh nggak nyari saya, tapi kali ini saya nyariin Prisil. Saya hubungin Prisil untuk dia tuh jelasin semua tentang TR90 secara lengkap, kandungannya apa, terus kita harus makannya apa, dan lain-lain. Terus hari itu saya ditimbang nih pakai si Om Ron ya. Terus usia tubuh saya waktu itu lebih tua 18 tahun dari usia saya sesungguhnya. Kaget banget saya, terus akhirnya saya dan suami saya memutuskan kayaknya saya beneran harus nih ikutan TR90 karena no choice ya saat itu, olahraga udah nggak kuat soalnya, karena saking ngap gitu. Nah, karena saya mau hasil yang baik, saya tuh salah satu yang bawel, suka tanya makanan ini itu boleh apa enggak di grup sama mentor saya. Nah, terus ini cukup apa enggak Ci makan siang seperti ini, kayak gitu. Terus kalau mentor bilang kurang proteinnya, langsung tuh saya pesen ojol ya, dada ayam bakar, kayak gitu. Terus pokoknya bener-bener nurut sama mentor dan gak bohong dengan apa yang kita makan. Apa yang saya rasain tuh saya bilang sama mentor gitu, saya ngerasain ini. Dan mentor juga kasih tahu gitu, kenapa saya bisa merasakan ini itu kayak gitu. 2 bulan setelah pakai TR90, saya tuh udah bisa aktif olahraga kayak plank, push up dan lain-lain yang tadinya tuh setiap kali coba itu 1-2 kali jantung dada saya di bagian jantung tuh berasa ngap banget, nggak bisa dan sakit buat nafas. Perlahan tapi pasti saya lihat tuh pinggang saya mulai ngecil ya dari 95 cm dulu. Sekarang di 81, lebih kecil dari foto ini yang terakhir ya, karena belum foto-foto lagi. Terus timbangan dari 73 terakhir di 61 kilo, jadi turunnya lumayan banyak. Terus lemak visceral dari 11, ini yang menakjubkan nih. Sekarang jadi 6,5 dan saya masih tetap semangat berprogres untuk lebih kecil lagi lemaknya. Terus prosesnya juga sangat baik dan menurut saya tuh nggak yoyo timbangan saya selama program ini, bener-bener turunnya bertahap tapi pasti. Bahkan setelah nggak TR19 pun juga masih turun gitu. Dan yang amazing, ini selama program saya tuh bisa makan putih telur, teman-teman. Tadinya saya tuh alergi telur. Saya udah nggak makan telur tuh 2 sampai 3 tahunan karena setiap kali makan apapun yang mengandung telur itu saya alergi dan harus disuntik atau minum obat obat apa alergi gitu. Dan juga nggak ada kesemutan lagi. Sama sejauh ini tuh saya jadi lebih sehat dan fit sampai saat ini. Oleh karena itu nih, mungkin hari ini ada teman-teman yang masih belum yakin atau kayaknya sulit deh jalanin programnya. Teman-teman tuh ada di tempat yang tepat. Saya juga tipe yang nggak suka MLM ya, tapi produk TR90 ini bagus. Ya maksudnya kalau saya bilang, maksudnya saya merasakan ini tuh bagus, makanya saya mau sharing di sini gitu. Bahkan setelah berakhirnya program gitu yang seperti yang tadi saya bilang, asal kita makannya polanya benar, tetap tetap di jalur yang benar gitu ya, kita masih bisa berprogres turun berat badannya. Sampai sekarang sih saya belum nimbang, tapi maksudnya saya semangat gitu mau di kepala 5 timbangan saya gitu. Dan jika di sini juga mungkin ada istri yang kayak saya nih, atau ada juga suami yang ikut dengar karena istrinya minta dibiayain join TR90, yuk di-support nih istrinya atau pasangannya, karena pasti nggak nyesel deh lihat progresnya. Terus satu lagi nih yang beda banget program ini dengan yang lainnya. Saya berasa tuh kulit saya semakin halus, becak-becak bekas jerawat itu banyak yang pudar, hilang di badan terutama ya, badan bagian belakang. Lalu body kita juga lebih ada shape-nya teman-teman.
nggak apa ya, maksudnya pinggang tuh ada gitu. Jadi kita bisa foto sekarang udah bisa pegang pinggang, pinggangnya ada gitu loh. Kalau dulu pinggangnya rata gitu sampai ke bawah. Nah, ini testi dari suami saya ya, dia ngelihat tuh shape-nya makin bagus ya, kayak gitu. Terus dan yang paling penting adalah kita tuh harus peduli sama tubuh kita sendiri, kita harus sayangin tubuh kita sendiri. Sehat itu yang utama, badan langsing itu adalah bonus. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Thank you. Thank you Anneke. Saya lagi mandangin layar komputer saya, liatin fotonya Anneke. Itu yang amazing bagi saya, lucu itu apa, jari-jarinya Anneke yang buntet-buntet, udah langsing-langsing, udah lurus-lurus sekarang ya. Nah, ya tadi Anneke bilang udah makin disayang sama suami. Ya, siapa yang nggak mau ya? Nah, tadi Anneke katakan eh, ini beberapa keunggulan TR90. Tidak mudah gemuk kembali, itu jelas ya. Tapi ingat ya, itu butuh proses. Jadi teman-teman sabar ya, sabar. Nah, kelebihan lainnya tidak perlu lapar. Pokoknya program ini harus makan yang banyak. Nah, teman-teman yang pesan catering saya, Ci, ini dihabisin nggak? Habisin, saya bilang. Itu porsi 1 kali makan. Kok banyak banget, nggak sanggup. Kudu habisin. Kalau enggak, proteinnya nggak cukup, ototnya nggak kebentuk. Ya, kalau apa, nggak sanggup makannya, sambunglah. Jam 2 makan lagi, saya bilang. Ya, jadi baru kali ini katanya nemu program yang kudu makan banyak. Ya sama, saya juga baru kali ini. Tadi seperti Enneke bilang ya, udah coba metode lain, saya pun begitu. Ya, tetapi jadi teman-teman sekarang jadi paham, udah coba metode lain, tetapi kenapa enggak turun atau turun tapi yoyo lagi ya? Kuncinya tadi, otot kita memang yang bakal lemak, bukan yang lain. Ya, bukan malah jadi skip meal terus ototnya yang jadi turun. Nah, itu kan yang celaka banget ya. Tidak perlu olahraga berat, cukup aktivitas sehari-hari yang kita kerjakan ya. Tapi jangan nggak gerak juga ya, gerakan sehari-hari aja ya. Kemudian tidak ada efek samping. Efek sampingnya ada, beli baju baru ya, itu efek samping yang menyenangkan ya, lebih sehat itu jelas ya. Tidak yoyo. Tadi Enneke masih turun terus kan setelah program, saya pun setelah program masih turun 2-3 kilo, itu masih turun aja ya, sampai nanti memang mendekati memang body age-nya kita yang sebenarnya ya. Itu keunggulan Edsolog TR90 yang tidak ada yang nyaingin. Bahkan PDR pun mengatakan ini satu-satunya suplemen yang mampu mengembalikan genetik kita, meremajakan genetik kita. Ya, jadi nggak ada makin kurus makin gombior istilahnya ya, badan kita, tangan kita gitu misalnya ya, itu enggak ya, semuanya kenceng, kenceng ya. Nah itu yang tadi Enneke katakan, sayangilah tubuh kita. Ya, itu satu-satunya tempat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya, jangan ragu-ragu. Segera hubungin, kalau memang belum mulai ya, segera hubungi temannya yang sudah menjalankan. Ingat, percaya sama konsultannya. Kita sudah di training. Ya, percaya. Ya, semua butuh proses, jalani prosesnya. Ya. Selamat bertransformasi dalam 90 hari. Ya. Sekian sharing saya hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Satukan hati bersama kita sukses. Saya kembalikan kepada MC.